Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayuna Mira, salah satu mahasiswi di Universitas 19 November Kolaka, jurusan Pendidikan Geografi semester 5. Nah, adapun maksud dan tujuan saya membuat video pembelajaran ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas final mata kuliah penginderaan jauh. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak ulasan video berikut ini. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, adapun topik yang akan dibahas yaitu tentang interpretasi lahan atau penggunaan lahan atau interpretasi land use. Oke, sebelum kita masuk pada inti materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait interpretasi itu seperti apa dan land use itu seperti apa. Nah, teman-teman, interpretasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penafsiran atau sebuah pandangan teoritis terhadap suatu hal. Nah, dalam konteks penginderaan jauh yang akan dilakukan dalam hal ini adalah interpretasi penggunaan lahan. Baik teman-teman, jadi penggunaan lahan itu adalah setiap bentuk campur tangan atau intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Nah, dalam penggunaan lahan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, faktor fisik dan biologis. Nah, fisik dan biologis ini mencakup ranah keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kependudukan. Yang kedua, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini cakupannya untuk mencari keuntungan berdasarkan pasar yang berlaku di masa tersebut. Sedangkan yang ketiga, faktor institusi, diantaranya hukum pertanahan, keadaan politik, maupun keadaan sosial. Nah, secara umum, interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu interpretasi secara digital dan secara manual. Nah, sedangkan dalam menginterpretasi land use atau penggunaan lahan secara umum terbagi menjadi dua komponen, yaitu pertama, alat dan bahan. Adapun alatnya yaitu stereoskop, paper marker, plastik transparansi, kapas atau cotton bed, penghapus, dan yang terakhir itu cairan spiritus. Kemudian bahannya yaitu kembali pada analisis tujuan masing-masing. Misal, untuk analisis medan selain membutuhkan foto udara, juga membutuhkan peta geologi. Oke teman-teman, lanjut topik selanjutnya yaitu penajaman kontras dan ground control point atau GCP. Nah, baik, yang pertama penajaman kontras. Nah, penajaman kontras ini berkaitan dengan histogram citra yang merupakan grafik atau tabel yang menggambarkan persebaran nilai intensitas piksel dari suatu potongan citra. Histogram citra ini dapat dimanfaatkan melalui software NV. Jadi, penajaman kontras merupakan proses memanipulasi histogram pada citra asli dengan merentangkan nilai kecerahan pikselnya. Nah, penajaman kontras ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penajaman kontras linear dan penajaman kontras non-linear. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu penajaman kontras linear.
Penajaman kontras linear ini merupakan penajaman kontras yang dilakukan tanpa mengubah nilai minimal dari citra tersebut. Nah, sedangkan penajaman kontras secara nonlinear adalah dilakukan pengubahan nilai minimum citra dengan nilai yang baru. Penajaman nonlinear dapat berupa ekualisasi histogram. Adapun tujuan dari penajaman kontras yaitu untuk penajaman kontras sendiri meliputi semua operasi yang menghasilkan citra yang baru dengan kenampakan visual dan karakteristik visual yang berbeda dari citra sebelumnya. Nah, ini berdasarkan pendapat dari Pak Projo yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Geografi UGM. Beliau merupakan pakar di bidang penginderaan jauh. Oke, lanjut. Penajaman kontras citra melalui histogram dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama perentangan kontras atau kontras stretching, yaitu dengan memindahkan kurva pada histogram, di mana nilai minimum pada citra dilakukan pergeseran ke nilai minimum yang lebih tinggi daripada nilai minimum asli. Nah, perentangan kontras juga bisa dilakukan dengan mengalihkan nilai BV dengan konstanta tertentu, sehingga mendapatkan bentuk histogram yang lebih lebar. Nah, sedangkan yang kedua, yaitu ekualisasi histogram, merupakan mengubah nilai frekuensi pada suatu citra sehingga histogram citra ekualisasi menjadi lebih halus atau berbeda dengan histogram citra aslinya. Nah, tujuannya untuk menghasilkan citra yang baru dengan kenampakan yang lebih bagus, lebih berkualitas, dengan menonjolkan kenampakan geografi dibandingkan citra yang aslinya. Baik teman-teman, lanjut materi berikutnya, yaitu georeferensi atau georeferencing. Nah, langsung saja, georeferensi ini merupakan proses pemberian titik ikat lapangan pada citra sehingga informasi yang ditampilkan pada citra memiliki ketetapan spasial atau koreksi geometrik. Yang dimana koreksi geometrik ini adalah koreksi citra yang mengacu pada posisi absolut di muka bumi dengan sistem proyeksi tertentu. Nah, untuk mendapatkan posisi absolut ini dapat mengacu pada peta dasar yang telah memiliki koordinat. Nah, jadi kita mengacu pada peta yang sudah memiliki koordinat dan sudah memiliki sistem proyeksi dan bereferensi geografi. Nah, berkaitan dengan proses pemberian titik ikat pada citra sering dikenal sebagai GCP atau Ground Control Point. Oke, lanjut. Tingkat ketelitian dalam proses koreksi geometrik banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karakteristik citra, kemudian ketelitian, ketetapan dalam penggunaan GPS dan pengalaman. Nah, GPS pada dasarnya bentuknya beragam, tetapi dalam pemetaan sering digunakan ada dua, yaitu GPS handheld dan GPS geodetik. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, GPS atau Global Positioning System. Berdasarkan tingkat akurasinya dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ada GPS handheld. Handheld, hand artinya tangan dan held artinya genggam, atau GPS yang digenggam oleh tangan dengan akurasi mencapai 5-10 meter.
Oke, lanjut yang kedua, yaitu GPS geodetik. Nah, GPS geodetik adalah alat ukur GPS dengan menggunakan satelit di mana akurasi yang sangat tinggi serta ketelitian yang dihasilkan sangat akurat. Nah, alat ini dapat digunakan dalam pengukuran lahan seperti hutan, perkebunan, dengan akurasi sampai 5 hingga 10 mm. Nah, kedua jenis GPS tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, GPS handheld kelebihannya yaitu yang pertama mudah digunakan, yang kedua mudah untuk dibawa kemana saja. Kemudian penggunaannya lebih mudah dan harganya lebih terjangkau, mencapai 3 hingga 5 juta. Nah, sedangkan kekurangannya, misalnya untuk peruntukan tertentu akurasinya hanya 5-10 meter. Sedangkan geodetik itu sendiri, kelebihannya yaitu dilihat dari presisinya, yaitu 5-10 mm. Adapun kekurangannya yaitu harga lebih mahal, kisaran 300 juta hingga mencapai 375 juta. Kemudian penggunaannya agak sulit dan tidak mudah untuk dibawa kemana saja karena ukurannya lebih besar. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, jumlah GCP yang dimasukkan minimal 4 titik koordinat untuk mendapatkan nilai RMSI atau Root Mean Square Error. RMSI ini adalah metode alternatif untuk mengevaluasi teknik perakiraan yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi hasil perakiraan suatu model. RMSI ini merupakan nilai rata-rata dari jumlah kuadrat kesalahan. Juga dapat menyatakan ukuran besarnya kesalahan yang dihasilkan oleh suatu model perakiraan. Nah, besarnya nilai RMS error yang diisyaratkan adalah mendekati 0. Semakin rendah RMS error, maka tingkat ketelitian akan semakin tinggi atau semakin baik. Demikian sebaliknya, semakin besar RMS error, maka semakin jelek pula kualitas hasil koleksi geometrik. Oke teman-teman, itulah materi yang sempat saya paparkan pada video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.